Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tematik tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu Allah berikan kesehatan kepada kita. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjut pada pembelajaran satu ini di tema 2 subtema 2, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih anak-anakku. Di subtema 2 ini di pembelajaran satu ada 3 pemetaan kompetensi dasarnya ya. Yang pertama bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Ya, kalian bisa baca di sini ya, KD-nya, kompetensi dasar dari masing-masing mata pelajaran ini. Baik, ya. Dan terakhir di sini IPA ya, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Oke, kemudian ada tujuan pembelajaran. Ini ada 5 tujuan pembelajarannya ya. Kalian bisa baca ya. Oke, sudah anak-anakku, sudah kalian baca? Oke, itulah tujuan pembelajaran di pembelajaran satu ini. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Mari kita explore lebih jauh lagi. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Bacalah teks berikut dalam hati. Baik, Bapak bantu baca ya. Perjuangan pertahanan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Di antaranya adalah Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, tadi kita sudah sama-sama baca teks tentang pertempuran di Surabaya. Berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif.
Nah, kali ini menggunakan kalimat efektif dengan eh, sama ya, masih kemarin ya, yaitu adik Simba. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana ya, tentang tadi pertempuran di Surabaya menggunakan kalimat efektif. Bisa dimengerti ya anak-anakku. Kita lanjut. Kamu dapat mengembangkan peta pikir yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut. Ya, kalian dari teks yang tadi kalian baca, bisa kalian rubah ya, menggunakan peta pikiran sendiri dengan kata-kata sendiri ya. Tapi memperhatikan ciri-ciri kalimat efektif ya. Ya, kita bahas dulu kalimat efektifnya ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara, penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK itu apa sih? SPOK itu ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangan. Itu namanya SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif ya. Satu, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Ya, subjek dan predikat. Kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Keempat, menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Itu ciri-ciri kalimat efektif. Nah, contoh kalimat efektifnya. Petani menanam padi di sawah. Nah, ini SPOK-nya. Petaninya, subjeknya petani, menanamnya itu predikat, padi itu objeknya, di sawah itu keterangannya. Siapa yang menanam padi? Petani. Petani itu adalah subjeknya. Apa yang ditanam petani? Padi itu objeknya. Di mana padi itu ditanam? Di sawah. Di sawah itu adalah keterangannya. Ya. Petani menanam padi di sawah. Petaninya subjeknya, menanamnya itu predikatnya, padi objeknya, di sawah itu keterangan. Contoh kedua, ibu memasak nasi goreng di pagi hari. Ibunya itu subjeknya, memasak itu predikatnya, nasi goreng itu objeknya, di pagi hari itu keterangan. Siapa yang memasak nasi goreng? Ibu sebagai subjeknya. Ya. Tuh. Apa yang dimasak ibu? Nasi goreng, objeknya. Kapan ibu memasak nasi goreng? Yaitu di pagi hari, keterangannya. Nah, ini memasak dan menanam ini adalah kalimat apa anak-anakku? Pekerjaan ya. Oke, paham? Ada SPOK. S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, dan K itu keterangan. Itulah contoh kalimat efektif. Nanti kalian bisa berlatih sendiri ya, membuat kalimat yang mengandung SPOK. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke IPA ya. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak ya? Amati gambar berikut. Nah, ini ayam. Ya, seperti apa gambarnya ayam ini ya? Dia punya ciri-ciri apa ya? Nah, ini bebek ya. Ada paruhnya, ada selaputnya di bawah ya, kakinya, kemudian bulunya mengandung minyak ya. Kemudian ikan mempunyai sirip ya. Tuh. Cicak punya kaki-kaki yang ada perkatnya ya. Oke.
Sini ciri-ciri hewan dan habitatnya. Ada ciri-ciri, ada habitat. Habitat itu tempat tinggalnya ya, di mana hewan itu berada ya. Ayam, ciri-ciri hewan. Paruh runcing. Tuh ya, paruhnya runcing kalau ayam itu. Kaki dengan cakar, ada cakarnya, ada kukunya. 3 jari menghadap depan, 1 jari menghadap belakang. Jadi semuanya 4 ya. Untuk mengais makanan di tanah. Tuh. Jalu untuk menyerang musuh ya. Ini biasanya kalau yang jantan ada jaluknya ya. Ciri-ciri habitat ayam ini, habitatnya di daratan, nggak mungkin di lautan ya. Di sekitar rumah ya, di sekitar rumah, di pekarangan ya, di lapangan itu yang daratan ya, dan di hutan atau di kebun mungkin bisa ya. Itu ayam ya. Ini habitatnya di daratan, sekitar rumah, di hutan ya. Kemudian ikan. Ikan ciri-ciri hewannya memiliki sirip ya, bernapas dengan insang. Ciri-ciri habitatnya itu di air ya. Habitatnya di air, tidak di daratan. Ya, tidak seperti ayam ya. Ini di air. Bisa air laut, air payau ya, atau air tawar, tergantung jenis ikannya. Kemudian bebek. Ciri-ciri hewan paruh besar seperti sudu. Ya, paruhnya kepeng ya. Bulu berlapis zat minyak. Makanya tidak kebasahan kalau berenang itu ya bebek itu, karena mempunyai lapisan zat minyak. Kaki berselaput. Oh, berselaput ya. Untuk berenang berselaput ini ya. Ciri-ciri habitatnya daratan ya, kadang di daratan, di tanah berlumpur ya mainnya, atau becek, dan perairan dangkal. Itu habitat bebek. Kemudian cicak. Ciri-ciri hewannya memiliki perekat pada kakinya. Nah, karena ada, jadi nggak jatuh ya waktu berjalan di tembok karena punya perekat, lengket ya. Lidahnya panjang dan lengket. Tuh, lidahnya panjang untuk apa? Memangsa, memangsa memangsa nyamuk ya, atau makanannya. Ciri-ciri habitatnya di tembok tuh ya, di tembok atau atap rumah. Misalnya ya. Itulah ya, 4 hewan, jenis hewan ayam, ikan, bebek, dan cicak. Ciri-ciri hewannya dan habitatnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Itulah ciri-ciri khusus pada hewan. Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Atau di kali ya? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Nah, bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Ya, selain itu bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Itulah bebek dengan ciri-ciri khususnya. Nah, sekarang ada tugas amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Ya, kalian tugasnya mengamati 3 hewan yang ada di sekitarmu.
Kira-kira hewan apa saja yang ada di sekitar kalian? Kalau ada ayam boleh diamati tuh ya. Ciri-cirinya ayam tadi itu ya ada jaluknya kalau yang sudah berumur dan jantan biasanya. Atau tergantung kalian ya. Boleh pokoknya tiga, minimal tiga hewan. Ya, boleh ayam, boleh kambing, boleh bebek, ya, boleh cicak. Ya, tergantung ada dan tidaknya hewan di sekitar kalian. Oke, berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya ya, kayak tadi ya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Boleh ya. Tulis laporanmu pada tabel berikut. Nomor 1, 2, 3. 3 aja cukup ya. Nama hewannya, ciri khusus, habitatnya di mana. Nah, ini diisi ya. Boleh ini boleh nama hewannya atau boleh gambar hewannya boleh di sini ya. Oke, anak-anakku itu ya tugasnya. Sekian terima kasih ya untuk hari ini. Bapak cukupkan sekian ya. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.